wabarakatuh, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus. Buat kalian yang baru di channel aku, halo, kenalin aku Eka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video. Kalian di sini mungkin para pejuang garis 2, jangan lupa juga untuk cek video-videoku sebelumnya tentang tips promil. Aku udah sharing di sana dan juga tanda-tanda kehamilan yang aku alami sebelum telat head. Di video kali ini aku akan sharing terutama buat kalian nih para pasutri baru, para pengantin baru. Buat kalian para pengantin baru ya, atau yang akan segera menikah dalam waktu beberapa bulan ini dan gak mau menunda-nunda ngomongan, kalian wajib nonton video ini sampai habis karena aku akan sharing persiapan-persiapan yang harus kalian lakukan supaya ketika kalian sudah menikah itu tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan momongan. Promil ini wajib ya kalian jalankan 6 bulan sebelum kalian menikah. Sudah direncanakan apa yang akan kalian konsumsi dan aktivitas-aktivitas apa yang bisa kalian lakukan supaya promil kalian bisa berhasil. Yang pertama adalah konsultasikan ke dokter kandungan. Kenapa? Ini penting banget ya untuk mengecek kondisi dari masing-masing suami maupun istri. Bagaimana ya kondisi kalian? Apakah sel telurnya bagus, sel spermanya bagus? Terutama buat kalian para wanita yang menstruasi atau headnya tuh nggak teratur atau sama sekali nggak head. Please wajib banget untuk cek ke dokter kandungan sebelum kalian mau menikah atau mau merencanakan kehamilan. Kenapa? Supaya kalian diketahui apa nih sebabnya, kenapa kalian headnya nggak teratur atau kalian bahkan nggak head, kenapa? Ada masalah apa? Jadi sebelum kalian menikah atau sebelum kalian nantinya promil, hal tersebut sudah diatasi dan promil kalian bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kalian harapkan. Yang kedua adalah melakukan vaksinasi. Jadi kalau kalian mau menikah, biasanya itu di puskesmas kalian akan divaksin ya. Kalau aku dulu dapatnya vaksin tete. Nah, itu juga penting banget untuk menghindari penyakit-penyakit nantinya yang akan kalian alami ketika kalian hamil. Yang berikutnya adalah screening. Screening apakah kalian punya penyakit-penyakit genetik atau penyakit-penyakit bawaan yang dikhawatirkan nantinya bisa terbawa kalau kalian nantinya hamil. Dan apakah penyakit genetik itu bisa mengganggu yang namanya proses kehamilan? Dan apakah juga ada risiko yang akan terjadi ketika kalian hamil nanti? Nah, wajib banget ya buat kalian untuk konsultasikan dulu ke dokter sebelum kalian menikah atau minimal ya 6 bulan sebelum kalian promil. Yang kedua, kalau kalian mau promil, wajib banget untuk konsumsi asam folat setiap hari, sebanyak 400 mg per hari, itu wajib. Dulu aku nggak tahu ya, sebelum mau menikah itu nggak tahu yang namanya promil. Jadi aku konsumsi asam folat ketika aku sudah menikah, di bulan-bulan pertama, itu aku konsumsi asam folat. Tabletnya yang Folafit, terus juga konsumsi susu, itu susu yang Prenagen, yang untuk merencanakan kehamilan, di sana juga ada kandungan asam folatnya. Jadi kalau aku udah konsumsi susu, aku nggak minum vitaminnya. Kalau aku minum vitamin, aku nggak minum susunya, karena kandungannya kan sama aja. Jadi ya minimal 400 mg udah cukup, jadi nggak usah yang lain juga diminum. Tujuannya adalah untuk membantu pematangan sel telur dan juga mencegah kecacatan pada janin. Penting banget ya buat kalian untuk mengonsumsi yang namanya asam folat dan juga makan makanan yang banyak mengandung asam folat. Bisa dilakukan dari 6 bulan sebelum kalian promil atau sebelum kalian menikah. Yang ketiga adalah pola hidup sehat. Sering banget aku selalu bilang di tips-tips promil sebelum-sebelumnya, di video-videoku sebelumnya, kalau penting banget buat kalian untuk menjaga pola hidup sehat. Hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan juga olahraga. Yang rokok, yang minum minuman keras, yang suka narkotika, drugs, segala macam, kalian wajib banget untuk stop kalau kalian mau promil. Yang di stop ini nggak cuma pria ya, tapi juga wanitanya. Please stop banget buat kalian, apalagi ya hamil, lagi nggak promil aja, itu nggak bagus, apalagi kalau kalian promil. Takutnya nanti apa yang kalian udah konsumsi itu mengendap di badan kalian dan akan tersalur ke janin kalian, yang bisa menyebabkan kecacatan janin. Apa yang harus diperbanyak? Sayuran diperbanyak, terus juga sayurannya mengandung asam folat itu kan banyak ya. Terus juga vitamin, kalsium itu di susu juga diperbanyak ya. Jangan minum minuman yang aneh-aneh dulu, itu di stop dulu aja. Yang keempat adalah hindari makanan mentah. Kalau di promil itu makanan mentah itu ya takutnya dia terkontaminasi yang namanya bakteri dan juga parasit. Karena kalian kan nggak tahu ya kalau kalian makan makanan mentah, entah itu sayurannya misalnya entah dikencingin atau diapain sama hewan kalian nggak tahu, terus kalian nggak bersihin dengan bersih, itu kan bahaya. Lebih baik kalian makan makanan yang matang, jangan yang setengah matang juga. Terus juga kalian pecinta sushi,
pecinta sashimi, please stop dulu kalau kalian mau promil. Ya, seperti aku bilang tadi, takutnya dia terkontaminasi oleh parasit dan juga bakteri. Di mana dikhawatirkan bakteri dan parasit itu bisa mengganggu proses kehamilan kalian nantinya. Yang kelima adalah batasi kafein. Aku tahu nih kalian ya, para penikmat kopi dan juga senja itu adalah perpaduan yang sangat ciamik, apalagi zaman-zaman sekarang ya, biar estetik gitu. Tapi buat kalian yang mau promil, please banget untuk batasi kafein. Boleh kok tetap minum, boleh banget, tapi hanya 200 mg per hari. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau kalian bisa untuk stop, lebih baik stop dulu. Kafein itu nggak cuma ada di kopi, tapi ada di teh, ada di coklat juga. Jadi kalau kalian lagi promil atau mau promil, please untuk batasi ya. Dibatasi dulu aja, karena ya dikhawatirkan itu akan mengganggu proses kehamilan kalian nantinya, dan juga akan menyebabkan keguguran dan juga cacat pada janin kalian. Yang keenam adalah perhatikan berat badan. Di videoku sebelumnya aku udah pernah bilang kalau kalian para pria dan wanita yang mungkin sekarang kegemukan atau kekurusan, please banget untuk melakukan yang namanya diet. Tapi diet yang sehat dan juga diet yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian harus mencapai berat badan ideal kalian. Ya minimal ideal dulu lah, mendekati ideal juga nggak apa-apa. Nggak kegemukan, nggak kekurusan banget. Karena kalau kegemukan dikhawatirkan akan mengganggu sistem hormonal kalian, mengganggu sistem kesuburan kalian. Kalau kalian kekurusan, apalagi kalian yang wanita, dikhawatirkan nih kalian nanti pas hamil, nutrisinya itu kurang buat bayinya. Jadi ya kalian harus mencapai yang namanya berat badan ideal. Kegemukan atau kekurusan itu bisa sangat berpengaruh banget ke promil kalian. Jadi dulu makanya aku berat badanku itu 60 kilo, yang aku pikir ya aku nggak hamil-hamil mungkin karena berat badanku tuh nggak ideal. Tinggi badan aku itu 150. Dimana kalau tinggi badan 150 itu ya berat badannya itu harus 45. Dari 60 ke 45 kan agak berat ya. Jadi aku tuh nurunin sampai 5 kilo aja sih. Dan kalau kalian mau tahu aku turuninnya pakai apa? Aku turuninnya tuh pakai diet CSR. Nah, kalau kalian mau tahu lagi CSR itu kayak gimana, kalian bisa scroll down. Di sana aku udah jelasin, ada video penjelasan tentang CSR. Kalian bisa ikuti ya. Apalagi buat kalian yang kegemukan ataupun kekurusan. Aku waktu itu turun sampai 5 kilo dan ya 1 bulan itu alhamdulillah besoknya atau bulan berikutnya tes PQ garisnya 2 dan alhamdulillah berhasil hamil. Yang ketujuh adalah olahraga. Apalagi di zaman pandemi ya, olahraga itu sangat penting banget. Olahraga minimal 2-3 kali dalam 1 minggu, durasinya itu minimal 30 menit udah cukup. Dan olahraga yang aku lakukan pada saat aku promil adalah jalan kaki. Aku menerapkan jalan kaki pertama karena waktu itu lagi rame-ramenya pandemi di bulan Maret. Itu aku melakukan jalan kaki pagi dan sore hari. Durasinya itu cuma sebentar sih, kayak 15 menit sampai 20 menit aja. Tapi pagi hari dan juga siang hari. Kalau pagi hari itu karena sambil berjemur ya, pada saat itu kan kayak COVID tuh benar-benar lagi naik banget. Dan aku ya sambil berjemur sama temanku, itu aku lakukan kurang lebih selama 3 bulan. Dan karena aku enjoy melakukan itu ya, jadi nggak berasa. Nah, awalnya sih aku kayak berpikir itu tuh cuma untuk kesehatan imunitas aku aja, nggak berpikir untuk promil gitu. Olahraga yang promil tuh aku yang lain kayak yoga gitu itu aku lakuin, yang tentang untuk meningkatkan kesuburan itu aku yoga. Nah ternyata jalan kaki ini olahraga yang murah, ringan, tapi ternyata efeknya tuh besar banget kalau kalian lakukan rutin setiap hari. Ya minimal kalian bisa mencapai 10.000 langkah ya per hari. Ya awal-awal nggak usah 10.000 langkah dulu lah, 5.000 dulu atau 4.000 dulu. Akhirnya meningkat sampai 10.000. Kalian bisa dapatkan manfaatnya ataupun efeknya. Coba dirasakan di badan kalian, pasti ada perbedaan yang kalian alami. Olahraganya sih sebenarnya bebas aja, cuma itu yang aku lakuin jalan kaki sama yoga. Kalau kalian suka olahraga berenang, ya nggak apa-apa berenang. Tapi ingat sekali lagi jangan diforsir, jangan terlalu berlebihan. Karena ingat segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan pernah bagus. Jadi ya udah sesuai dengan standar-standarnya aja. Yang kedelapan adalah hati-hati dengan penyakit menular. Buat para pria ya, jangan pria dan wanita, please banget untuk setia kepada pasangan kalian, jangan suka jajan sembarangan.
Buat pria, buat wanita, jangan membawa pulang penyakit ya buat pasangan-pasangan kalian. Apa nggak kasihan ya ke pasangan kalian? Jadi lindungi diri kalian dari penyakit-penyakit seksual yang menular. Yang pelihara kucing ya, kotorannya jangan dibuang atau dibersihin sama kalian, dibersihin aja dulu sama orang lain. Kalau kalian sering dengar kalau bulu kucing itu bisa menyebabkan kemandulan, sebenarnya bukan bulu kucingnya guys, tapi si kotorannya. Kenapa? Karena kotorannya itu ada yang namanya tokso. Nah, tokso itulah yang menyebabkan kemandulan atau kecacatan pada janin. Jadi kalau kalian suka sama kucing, please banget bolehlah main-main sama kucing, tapi ya kalau habis pegang kucing kalian harus benar-benar cuci tangan kalian dengan bersih. Dan kalau kalian mau buang kotorannya itu jangan membersihkan kotoran kucing. Suruh aja orang lain, siapa kayak suami kayak atau siapanya. Terus terutama buat kucing-kucing yang liar gitu ya, yang nggak pernah divaksin, yang nggak pernah dirawat, ya kalian kasih makan aja. Kalau mau pegang ya nggak apa-apa, tapi habis itu harus cuci tangan. Tapi yang penting itu adalah kotorannya. Karena ya dikhawatirkan kotorannya itu bisa menyebabkan kecacatan bahkan kemandulan ya. Jadi nggak sama kucing aja sih, sama makanan mentah itu juga mengandung tokso. Jadi makanya kenapa nggak boleh ya, karena itu. Yang ke-9 adalah catat haid dan juga tanggal masa subur. Ya, aku selalu bilang sih untuk mencatat tanggal haid kalian. Kalau tanggal haid kalian nggak teratur, ya it's okay, kalian bisa tetap berhubungan setelah masa haid kalian itu bersih. Karena waktu itu aku pernah dapat pertanyaan, gimana kak kalau misalnya haid aku tuh nggak teratur? Aku bingung menentukan masa subur aku tuh di mana. Kalau menurut aku kalian berhubungan aja seminggu ya 3 kali lah, atau 2 hari sekali kalau kalian lagi promil, setelah kalian beres haid sampai kalian mau haid lagi. Coba lakukan kayak gitu. Jadi nggak berpatokan sama masa subur aja. Kalau kalian lagi promil ya berhubungannya jangan cuma pas masa subur aja. Karena kan kalian nggak tahu nih ovulasinya itu terjadi yang benar-benar itu kapan, kan nggak tahu. Jadi lebih baik kalian berhubungan ya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali atau 2 hari sekali demi keberhasilan promil kalian. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah lepas alat kontrasepsi. Ya kalau kalian misalnya lagi pasang KB, gimana kalian mau bisa hamil ya kan? Jangan lupa untuk lepas itu dulu ya, nanti supaya kalian bisa hamil. Konsultasikan ke dokter juga. Kalau kalian udah lepas, terus baiknya tuh harus gimana setelah lepas KB, apa yang harus dilakukan. Dan yang gak kalah penting adalah siapkan mental dan juga finansial. Mental itu penting banget, karena kalian tahu kan banyak ibu-ibu baru yang kena yang namanya baby blues lah. Ada yang sampai dia ngebunuh anaknya, menyakiti anaknya. Nah, itu mental harus disiapkan baik-baik supaya diri kita tuh nggak kaget. Kalau finansial ya itu sangat amat penting karena kan kita ketambahan anggota keluarga baru ya. Dia bawa rezeki baru buat kita. Nah, finansial itu juga harus dipersiapkan. Yang biasanya kita hura-hura karena kita cuma berdua aja dengan suami, ya dikurang-kurangi, ditabung ya buat masa depan anak. Karena kan dia butuh pendidikan, dia butuh tempat tinggal yang layak, dia butuh pakaian yang layak, dan juga dia butuh nutrisi-nutrisi yang bagus. Sekian video dari aku kali ini, semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil, dan buat kalian para pejuang garis 2, aku doakan semoga kalian berhasil promil dan berhasil mendapatkan momongan, berhasil mendapatkan tespek garis 2, tiada kekurangan suatu apapun, dan semuanya dilancarkan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan juga share video ini ke sosial media kalian, supaya video-videoku bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.